wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas materi mengenai metode pembelajaran dalam jaringan, teknis, dan media pelaksanaannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mia Amitasari. Saya dari kelas A319 PGSD, NPM saya 19144600112. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian metode pembelajaran dalam jaringan. Apa sih metode pembelajaran dalam jaringan itu? Metode pembelajaran dalam jaringan atau yang biasa dikenal dengan online atau e-learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet atau media-media teknologi lainnya. Dan pembelajaran itu dianggap lebih dekat dengan pelajar saat ini, yang bahwasanya pelajar saat ini dianggap lebih menyatu dengan produk-produk IT atau produk-produk media digital. Apalagi setelah munculnya wabah COVID-19 saat ini, pemerintah menganjurkan masyarakat atau pelajar-pelajar untuk tetap di rumah dan pelajar tidak bisa kembali bersekolah seperti dulu. Akhirnya pemerintah mengeluarkan metode belajar baru, yaitu metode online atau e-learning. Ada banyak sekali metode-metode belajar dalam jaringan. Yang pertama, project based learning, yaitu metode pembelajaran yang diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Proses based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa lebih berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama, yaitu dengan membentuk seperti kelompok belajar kecil, mengerjakan proyek, eksperimen bersama, tapi dalam kelompok kecil, tidak untuk kelompok besar, dan tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Yang kedua, daring method. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti saat ini, metode daring ini bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring ini bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga, luring method. Luring method adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas digunakan untuk pelajar yang ada di zona kuning atau hijau, terutama pada protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajarkan secara bergiliran atau shift agar menghindari kerumunan. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk siaran daring. Yang keempat, home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit method merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Nah, jadi metode ini sangat baik dan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru supaya siswa lebih mengerti dan siswa lebih paham akan pembelajaran yang disampaikan. Dan yang kelima, integrate kurikulum. Metode pembelajaran ini hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar
pelajar yang melakukan kerjasama dengan mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Dan yang keenam, terakhir, blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan ditetapkan awal ke abad 21. Namun sering dengan merebaknya wabah COVID-19, metode ini jadi lebih sering digunakan. Salah satu contohnya mungkin seperti aplikasi di Google Zoom atau Google Meet. Nah, kedua aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana teknis pelaksanaan metode pembelajaran dalam jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'ilham Febrianto, NPM 1914460106 dari kelompok 8 metodologi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik pelaksanaan metode pembelajaran dalam jaringan dan juga strategi penerapannya. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum membuat yang lain-lain, kita harus menentukan pertanyaan mendasar itu untuk kayak pemanasan buat para siswa lah untuk berpikir. Nah, setelah menentukan pertanyaan mendasar, kita mendesain perencanaan proyek. Nah, maksudnya mendesain perencanaan proyek ini tuh kita kedepannya mau kayak gimana, mau pembelajarannya. Nah, ini tuh ditentuin bareng siswa-siswa. Terus selanjutnya menyusun jadwal. Kita menyusun jadwal belajar atau rencana pembelajaran kita kedepannya tuh mau kayak gimana sih. Dan ini juga harus bareng siswa supaya siswa tahu. Selanjutnya kita memonitor siswa dan kemajuan proyek. Nah, kita biarin siswa itu belajar mandiri, kita hanya monitor dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu menguji hasil tadi. Jadi di sini kita menguji hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa tadi dengan cara seperti UAS, UTS atau kuis-kuis. Yang terakhir, kita mengevaluasi pengalaman siswa. Di sini kita mencari tahu apa aja sih yang udah dilaksanakan para siswa dan sebagainya. Selain teknis pembelajaran tadi, terdapat juga strategi penerapannya. Nah, di strategi penerapan ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa strategi penerapannya. Yang pertama yaitu menetapkan manajemen waktu. Nah, dalam pembelajaran online kita harus bisa menetapkan manajemen waktu agar pembelajaran bisa lebih efektif dan tidak molor atau keterlambatan lah. Selanjutnya mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Jelas di online kita harus mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran online seperti HP, jaringan, dan lain-lain yang kebutuhan pembelajaran online. Yang ketiga, belajar dengan serius. Seperti yang kita ketahui di online ini belajar dengan serius itu sangat susah, dan di sini kita harus menemukan gimana sih caranya biar para siswa bisa serius dengan pembelajaran online ini. Yang keempat, kita harus menjaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Nah, berarti sebisa mungkin kita harus menjaga komunikasi dengan pengajar. Itu entah bisa dibuatkan grup kelas atau gimana biar kita nggak ketinggalan informasi. Ya, mungkin itu saja untuk strategi penerapannya. Di dalam pembelajaran online ini pasti terdapat peran guru dan siswa. Nah, di pembelajaran online ini peran guru meliputi merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategi pembelajaran, menentukan cara interaksi yang tepat buat para siswa dalam pembelajaran jaringan, mencari keunikan siswa, menilai siswa dengan cara transparan ya, nggak ada bedain satu siswa dengan siswa lain, dan juga membuat portofolio pekerjaan para siswa. Sedangkan
peran siswa dalam pembelajaran jaringan yaitu menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana, mempelajari ide dan konsep baru, dan juga harus belajar mengatur waktu dengan baik. Perkenalkan, nama saya Alifianisa Pratiwi. Saya dari kelas A319. Di sini saya akan menjelaskan tentang media apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam jaringan atau biasa kita sebut dengan daring. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran, mulai dari buku sampai perangkat elektronik lainnya. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Media pembelajaran perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Contohnya media daring adalah e-learning atau media pembelajaran berbasis internet, biasa disebut e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya. Contoh selanjutnya adalah Edmodo. Di aplikasi Edmodo, guru bisa langsung melihat perkembangan siswa karena di sana bisa disediakan seperti kuis-kuis atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu Google Classroom. Di aplikasi ini, guru bisa berdiskusi dengan siswa sekaligus memberikan tugas atau materi, dan siswa bisa langsung mengirimkan tugas di aplikasi ini. Selanjutnya adalah aplikasi Google Meet. Di aplikasi Google Meet, guru dan siswa bisa bertatap langsung secara daring. Guru bisa menjelaskan materi-materi yang sekiranya sulit dipahami jika siswa hanya belajar sendiri. Selanjutnya, aplikasi Zoom. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi Google Meet. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.